Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-6, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, wahai manusia. Karena itu hendaklah kalian selalu menjadikan syaitan sebagai musuh. Syaitan itu hanya mengajak para pengikutnya agar menjadi penghuni neraka Jahannam. Surah Fatir ayat yang ke-6. Kaum muslimin rahimakumullah, permusuhan syaitan terhadap Bani Adam, terhadap anak cucu Nabi Allah Adam alaihissalam adalah suatu permusuhan yang telah berlangsung sejak lama. Sejak awal mula diciptakan manusia yang pertama, yaitu ayah kita Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama dan nenek moyang seluruh manusia, kemudian Allah ta'ala menciptakan pasangannya, yaitu Ibu Hawa. Setelah itu Allah ta'ala menempatkan mereka berdua di surga yang penuh dengan kenikmatan, keindahan, dan karunia yang tak terbatas. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35 dan 36. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, serta makanlah dengan nikmat dan nyaman segala macam makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi ingat, janganlah engkau dekati pohon ini. Janganlah engkau berdua mendekati pohon ini, karena jika engkau melakukannya, niscaya kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian syaitan menipu, memperdaya keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan-kenikmatan di surga. Dan kami berfirman, turunlah engkau, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagimu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hingga waktu yang ditentukan, yaitu ajal yang telah ditetapkan bagi setiap manusia. Demikian Al-Quran menceritakan dan mengisahkan tentang awal mula penciptaan manusia, yaitu Adam dan istrinya Hawa. Di dalam surga itu sungguh engkau tidak akan merasa haus dan tidak merasakan panasnya sinar matahari di waktu siang. Surah Taha. Lalu Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, yaitu salah satu jenis pohon di surga. Hanya Allah yang tahu apa nama pohon ini. Hanya saja Allah melarang keduanya mendekati pohon tersebut karena ujian dan cobaan atau hikmah yang tidak diketahui oleh kita. Allah Ta'ala mengingatkan, fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau mendekati pohon tersebut, niscaya engkau berdua termasuk orang-orang yang zalim. Larangan pada ayat ini menunjukkan keharaman, karena melanggarnya termasuk suatu kezaliman. Kemudian musuh keduanya, yaitu iblis, senantiasa memberikan bisikan-bisikan, memasukkan keraguan-raguan ke dalam hati keduanya. Iblis berusaha untuk memperindah larangan Allah kepada keduanya, agar keduanya tergelincir dan melanggar larangan Allah Ta'ala. Bahkan iblis bersumpah di hadapan Adam alaihissalam dan Hawa, seraya berkata, Inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku termasuk salah seorang yang memberi nasihat dengan jujur kepada kalian berdua. Tidak hanya itu, bahkan iblis bersumpah atas nama Allah. Iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa dirinya adalah pemberi nasihat yang tulus, yang jujur kepada keduanya. Maka Adam dan Hawa pun
terpedaya dan terkecoh oleh sumpah iblis tersebut. Kemudian keduanya dikeluarkan dari kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, serta diturunkan ke bumi, sebuah negeri yang penuh dengan keletihan, kepayahan dan kesulitan. Syaitan telah berhasil menjerumuskan Adam alaihissalam dan Hawa ke lumpur kemaksiatan. Dan syaitan pun akan senantiasa menyesatkan anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena itu, maka sudah sewajibnya setiap muslim senantiasa bersikap waspada terhadap syaitan dan bala tentaranya. Waspada terhadap bisikan-bisikan syaitan dan tipu dayanya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memperingatkan hal ini dalam firman-Nya pada surah Fatir ayat yang ke-6, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian wahai manusia. Karena itu hendaklah kalian menjadikan syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Karena syaitan itu hanyalah ingin mengajak para pengikutnya agar menjadi penghuni neraka jahanam. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman memperingatkan seluruh anak cucu Adam alaihissalam. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunannya itu sebagai wali-wali kalian selain Allah, sebagai pelindung-pelindung kalian, pemimpin-pemimpin kalian selain Allah, padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh-musuh bagi kalian? Sungguh sangat buruk sekali sikap orang-orang kafir yang menukar ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada iblis. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Pendengar yang budiman, setelah Adam alaihissalam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya pun diturunkan ke muka bumi. Mereka mengalami kehidupan baru di dalamnya, kehidupan yang penuh dengan onak dan duri. Mereka tinggal dan menetap di bumi hingga ajal menjemput keduanya. Akan tetapi, sebelum keduanya diturunkan ke muka bumi, keduanya telah bertaubat kepada Allah. Lama sejarahnya, ya. Bermula dari awal penciptaan ayah kita Adam alaihissalam dan berlangsung hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Permusuhan syaitan terhadap manusia adalah permusuhan yang sangat berbahaya. Kemudian faedah yang kedua adalah tidak sampai terpedaya dengan bisikannya. Jangan sampai terpedaya dengan bisikan dan waswas syaitan. Meskipun bisikan syaitan itu ditampakkan dalam bentuk nasihat atau kata-kata yang secara lahirnya baik. Hal ini sebagaimana tipu daya syaitan ketika menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Syaitan berkata kepada Adam alaihissalam, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kerajaan yang kekal?" Maka iblis menasihati atau membujuk keduanya untuk memakan buah yang dilarang itu agar mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Kemudian faedah yang ketiga adalah sesuatu yang paling diinginkan dan diupayakan oleh syaitan terhadap anak-anak Adam alaihissalam, yang pertama adalah kesyirikan. Syaitan sangat bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menyeret dan menarik manusia agar jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Sebab kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang menggugurkan semua amal-amal saleh dan mengharamkan seseorang dari surga. Kemudian jika syaitan gagal untuk menyeret seorang manusia ke dalam perbuatan syirik, maka syaitan akan menariknya kepada tingkatan kedua, tingkatan dosa yang kedua, yaitu perkara-perkara bid'ah. Syaitan berupaya untuk menggelincirkan anak Adam tersebut agar melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dengan melakukan ritual-ritual atau amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika syaitan gagal dalam upaya yang kedua ini, maka syaitan akan mengerahkan kemampuannya untuk menyeret manusia agar melakukan dosa-dosa besar atau kaba'irudz dzunub. Dan jika dia gagal dalam upaya yang ketiga ini, maka syaitan akan berusaha menyeret manusia kepada tingkat keempat dari perbuatan dosa, yaitu as-saghair, dosa-dosa kecil. Jika syaitan masih gagal
dan tidak berhasil menyeret seorang manusia kepada lembah dosa-dosa kecil, maka dia akan menyeretnya kepada tingkatan yang kelima, yaitu bergelimang dalam perkara-perkara yang mubah, yang halal secara berlebihan, yakni agar manusia berlebihan dalam melakukan perkara-perkara yang halal sehingga melalaikannya dari ketaatan-ketaatan. Jika setan pun gagal dalam tingkatan yang kelima ini, dia akan berusaha menyeret manusia kepada tingkatan yang keenam, yaitu mengacaukan skala prioritas dalam amal saleh. Syaitan akan membuat semrawut dan kacau urut-urutan amal saleh yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Syaitan akan membisikkan atau mengajak manusia supaya sibuk dengan amal-amal yang kurang afdal, yang kurang utama, dan melalaikan amal-amal yang justru lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah serta lebih besar pahalanya. Ini. Kemudian jika syaitan pun tidak berhasil menyeret manusia kepada tingkatan yang keenam ini, maka dia akan mengerahkan bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia untuk menyakiti, memusuhi hamba Allah yang istiqomah ini. Inilah khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan dan tipu daya syaitan yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seharusnya setiap muslim selalu waspada akan tipu daya syaitan dan permusuhannya, serta berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah pada setiap waktu, pada setiap kesempatan, agar Allah Ta'ala menjaga kita dari tipu daya dan makar serta permusuhan syaitan yang dilaknat Allah. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.